Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Jadi siapa kemarin yang tanya atau berkomentar di beberapa video saya itu, waduh masih belum nangkap Pak otak saya itu, kenapa kapal sebesar itu kok bisa ngapung. Atau ada komentar juga, Pak tolong jelaskan kenapa kapal yang terbuat dari besi itu bisa ngapung, sedangkan kalau kita letakkan jarum di air kok tenggelam, kapal sebesar itu dari besi kok bisa ngapung. Mungkin ada pertanyaan itu, dan juga mungkin ada teman-teman yang belum tahu tapi tidak mau bertanya. Kalau mereka kan belum tahu dan mengungkapkan perasaannya sehingga timbul pertanyaan itu. Nah, di video kali ini saya ingin jelaskan bagaimana kapal itu bisa ngapung atau kenapa kapal itu bisa ngapung. Nah, video ini nantinya juga mungkin akan berguna bagi yang pertama teman-teman yang pengen tahu kapal, yang kedua pengajar baik itu di SMK maupun di tempat perguruan tinggi atau sekolah-sekolah pelayaran ya, bisa sebagai bahan ajar, dan juga mungkin untuk peserta didiknya atau murid-murid atau adik-adik siapa aja yang sedang kuliah di perkapalan dan masih bingung dari penjelasan dosen atau gurunya atau pengajarnya yang menyatakan bahwa kalau kapal bisa ngapung itu jika density-nya lebih kecil daripada density air. Nah, itu bagaimana kalau kita membayangkan atau dari teori saja kan akan sangat repot ya. Di video kali ini akan saya buatkan simulasinya atau saya buatkan contohnya density itu seperti apa sih, dan untuk mencari density itu bagaimana nanti akan saya buatkan. Saya sekarang lagi persiapkan modelnya dan juga ini sebagian peralatannya sudah ada di sini. Nah, tapi sebelum masuk ke situ saya ingin bercerita tentang sejarah ditemukannya rumus atau persamaan untuk menghitung displacement. Jadi mungkin ini cerita nyata atau hanya kiasan untuk menambah imajinasi kita tentang displacement itu tadi, karena ini nanti akan berhubungan dengan displacement. Tapi mungkin di video di part 1 ini saya belum masuk ke penjelasan mengenai cara menghitung displacement lalu density seperti apa. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa mungkin nanti di video berikutnya akan ada praktikum dan itu akan menjelaskan tentang displacement itu. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin memberikan sedikit gambaran ya, apa sih displacement itu. Kalau menurut definisi, displacement itu adalah air atau berat air atau volume air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup di dalam air itu. Nah, itu saja. Nah, untuk memahami persamaan atau definisi displacement itu tadi, saya ingin sedikit cerita. Ini yang pernah saya dengar ya, tidak tahu kejadian nyata atau hanya itu saja, hanya tambahan-tambahan dari dosen-dosen atau guru-guru saya dulu. Jadi waktu itu ada seorang ilmuwan, saya sebut saja namanya Bang Arsi ya, Bang Arsi. Nah, Bang Arsi ini hidup di zaman kerajaan-kerajaan. Nah, waktu itu sang raja ini ingin menghitung volume atau ingin mengetahui volume dari mahkotanya, seperti itu. Jadi rumus-rumus untuk menghitung volume seperti volume tabung, volume kubus, volume segitiga, pokoknya benda-benda tertentu itu sudah bisa dihitung volumenya. Tapi sang raja aneh, sang raja itu pengen mengetahui volume dari mahkotanya. Teman-teman bisa searching di Google ya, mahkota itu bentuknya, ruwetnya seperti apa, dan itu disuruh menghitung volume. Kebetulan mungkin ini menurut cerita dosen-dosen saya ya, waktu itu ilmuwan itu salah satunya yaitu Bang Arsi itu. Bang Arsi, nanti teman-teman bisa cari di Wikipedia itu Bang Arsi itu siapa gitu. Nah, dari situ Bang Arsi mendapat tugas atau mungkin juga secara tidak langsung dia kepikiran bagaimana ya cara menghitung volume dari mahkotanya sang raja ini. Saking bingungnya akhirnya ya saya tidak tahu ya, pada zaman itu menurut cerita itu sudah ada bathtub ya, sudah ada bathtub. Karena pusing memikirkan itu, untuk menjernihkan pikiran Bang Arsi ini santai-santai di bathtub. Tapi sebelum masuk ke bathtub itu dipenuhi dengan air full seperti itu. Kemudian Bang Arsi masuk sambil merenung gimana caranya.
Sambil masuk itu tadi merasakan tetesan-tetesan air dari bathtub itu tadi. Tetesan-tetesan air dari bathtub itu tadi. Akhirnya tersadar, kemudian diulang lagi, diisi penuh lagi bathtub itu. Kemudian masuk lagi. Ya, masuk lagi, badannya direndam. Kemudian keluar, setelah keluar dilihat airnya berkurang. Dicoba diisi lagi full. Kemudian masuk lagi seperti itu. Nah, dari situ baru ditemukan percobaan. Jadi setelah itu Bang Arsy membuat sebuah model dan diletakkan di dalam, dan modelnya diukur ya, panjang lebar tingginya diukur, kemudian dicemplungin ke dalam air yang berisi cairan. Nah, kotak yang berisi cairan. Nah, itu kemudian bendanya tadi dimasukkan ke dalam kotak itu, dan ada air yang tumpah. Kemudian air yang tumpah ini ditadah atau ditampung. Ternyata ukuran volume dari kotak ini tadi itu sama dengan air yang tumpah. Jadi bisa disimpulkan, yaitu tadi kesimpulannya yaitu displacement adalah volume air yang dipindahkan akibat badan kapal yang tercelup di dalam air itu. Nah, seperti itu. Jadi itu saya tidak tahu ceritanya beneran seperti itu, penemuan hukum Archimedes ya, yang saya sebut-sebut Bang Arsy tadi itu adalah Archimedes, karena seperti yang kita tahu hukum-hukum fisika kimia yang kita pakai di kehidupan sehari-hari di dunia teknik ini kebanyakan itu pakai nama penemunya, seperti Ohm, kemudian banyak sekali lah, Archimedes itu tadi, kemudian satuan watt ini ya, kemudian Graham Bell, Alexander dan lain-lain, itu nama penemunya dijadikan nama persamaan itu. Ada juga rumus Habibi kalau tidak salah, karena penemunya almarhum Pak Habibie. Nah, dari situ ditemukan persamaan untuk menghitung displacement, sehingga ya ujung dari cerita tadi itu akhirnya ketahuan bahwa volume dari mahkotamu itu adalah sekian liter seperti itu, atau sekian 0, sekian meter kubik seperti itu. Nah, hubungannya dengan video ini yaitu nanti akan saya buatkan model kapal, dan juga akan saya buatkan model kolam. Nantinya akan saya praktekkan seperti yang sama seperti yang dilakukan oleh Bang Arsy itu. Tapi di sini kita tidak menghitung displacement ya. Kita tidak menghitung atau untuk mengetahui displacement, karena kalau untuk menghitung displacement kita pakai cara ini. Nah, lalu untuk kapal yang panjangnya ratusan meter, masa mau kita bikin model yang panjangnya ratusan meter juga terus kita cemplungin? Tujuan saya membuat video ini dan membuat model ini adalah untuk memberikan gambaran ke teman-teman bahwa kenapa kapal bisa ngapung itu karena density kapal itu lebih kecil daripada density air. Di video kali ini saya tunjukkan atau saya informasikan ke teman-teman bahwa seperti yang kita tahu semuanya, density air tawar ya. Nanti akan saya buat contoh itu air tawar. Itu kisaran 1 ton per meter kubik. Artinya kalau kita punya tangki panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, kemudian kita isi air, itu beratnya airnya pasti 1 ton. Itu kalau air tawar. Dan kalau air laut itu 1,0252 ton per meter kubik. Nah, nanti akan kita buktikan, akan saya tunjukkan di simulasi itu atau di pemodelan itu kira-kira seperti apa sih density-nya kapal itu. Karena kapal ini kemarin sudah kita coba ya. Saya ambil contoh ini saja. Nah, ini sudah kita coba. Ada mesinnya dan ini ngapung. Sampai sini. Ini artinya kapal ini meskipun berat, itu density-nya masih lebih kecil daripada density air. Nah, untuk menghitung density ya nanti akan saya tunjukkan di part 2, karena di part 1 ini hanya baru pembukaan saja. Dan juga selain pembukaan, mungkin untuk menumbuhkan semangat kepada teman-teman menunggu part 2-nya seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya penjelasan sedikit mengenai yang akan kita lakukan nanti di next video. Saya baru persiapan, mungkin videonya tidak langsung setelah video ini, bisa saja 2 atau 3 video berikutnya, karena saya pesen model ini kayaknya agak lama dia tadi, infonya sekitar 2-3 hari. Nah, kalau 2-3 hari ya mungkin sudah ketutup dengan video yang lain, karena
ilmu yang akan kita bagikan itu cukup banyak, dan saya ada bangun beberapa kapal di daerah Pontianak ini, dan juga nanti mungkin hari Sabtu ini saya akan ke Delta Oriental. Nanti akan saya tunjukkan progres KMP Billy. KMP Billy itu seperti apa, mungkin akan terpotong video itu sebelum part 2 ini tayang. Nah, jadi itu tadi adalah pembukaan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kenapa kapal itu bisa ngapung, atau ada pertanyaan liar itu kenapa besi yang seberat itu bisa ngapung, sedangkan jarum yang hanya ringan sekali itu ditaruh di air tenggelam. Nanti penjelasannya akan lebih detail di part 2. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, ya sedikit cerita tentang Bang Arsi tadi ya, Bang Arsi Mides. Karena kita berada di lingkungan orang Melayu, maka kita ikut cara manggilnya dengan cara Bang. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.